Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan kultum Ramadan dengan tema hadis Arba'in ke-15, berkata yang baik, memuliakan tamu dan tetangga. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Siapa saja yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia berkata baik atau diam. Siapa saja yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia memuliakan tetangganya. Siapa saja yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia memuliakan tamunya." Kemudian faedah dari hadis ke-15 ini, yang pertama, hadis ini menunjukkan adab yang sangat mulia sama dengan hadis ke-12 sebelumnya, yang berbunyi di antara kebaikan Islam seseorang adalah meninggalkan hal yang tidak bermanfaat. Kalau hadis ke-12 ini mengajarkan sifatnya itu umum. Tapi kalau misalkan hadis ke-15 ini mengajarkan 3 adab khusus, yaitu berkata baik, memuliakan tetangga, dan memuliakan tamu. Kemudian faedah yang kedua dari hadis ini, yaitu hadis ini itu menunjukkan bahwa kewajiban itu ada 2 macam. Yang pertama, kewajiban kepada Allah, dan yang kedua, kewajiban kepada sesama. Kewajiban yang terkait dengan hak Allah adalah menjaga lisan. Artinya, kalau kita beriman dengan benar kepada Allah dan hari akhir, maka disuruh untuk menjaga lisan. Bentuknya berkata baik, jika tidak bisa, diperintahkan untuk diam. Kemudian di surat An-Nisa ayat 114, yang artinya tidak ada kebaikan pada kebanyakan bisikan-bisikan mereka kecuali bisikan-bisikan dari orang yang menyuruh manusia memberi sedekah atau berbuat ma'ruf atau mengadakan perdamaian di antara manusia. Kemudian dari Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Siapa yang menjamin menjaga di antara 2 janggutnya, lisannya, dan di antara 2 kakinya, kemaluannya, maka aku akan jaminkan baginya surga." Hadis riwayat Bukhari. Arti dari hadis di atas yaitu diperintahkan untuk menjaga lisan, tidak berkata jelek, dan juga menjaga kemaluannya. Hadis ini menunjukkan bahwa berbagai maksiat itu terjadi karena lisan dan kemaluan. Siapa yang selamat dari kejelekan keduanya, maka ia akan selamat dari kejelekan yang besar. Jelaskan juga oleh Ibnu Battah dalam Sharh Al-Bukhari. Kemudian faedah yang ketiga dari hadis ke-15 ini yaitu ikram dalam hadis yang dimaksudkan adalah memuliakan dengan sebaik-baiknya, yaitu memuliakan dengan sempurna pada tetangga dan tamu. Selanjutnya, faedah yang keempat, memuliakan tetangga bisa kita lakukan sebagaimana saran dari Imam Al-Ghazali. Yang pertama, memulai mengucapkan salam pada tetangga. Yang kedua, menjenguk tetangga yang sakit. Yang ketiga, melayat takziah ketika tetangga mendapatkan musibah. Yang keempat, mengucapkan selamat pada tetangga ketika mereka mendapati kebahagiaan. Yang kelima, berserikat dengan mereka dalam kebahagiaan dan saat mendapatkan nikmat. Yang keenam, meminta maaf jika berbuat salah. Yang ketujuh, berusaha menundukkan pandangan untuk tidak memandang istri tetangga yang bukan mahram. Kedelapan, menjaga rumah tetangga jika ia pergi. Kesembilan, berusaha bersikap baik dan lemah lembut pada anak tetangga. Yang terakhir, berusaha mengajarkan perkara agama atau dunia yang tetangga tidak ketahui. Kemudian, siapa sih tetangga kita itu? Ulama Syafi'iyah dan Hambali berpendapat bahwa yang menjadi tetangga adalah 40 rumah dari segala arah, depan, belakang, kanan, dan kiri. Mereka berdalil dengan hadis hak tetangga adalah 40 rumah seperti ini dan seperti itu. Namun hadis ini dhaif. Kemudian ulama Malikiyah berpendapat bahwa disebut tetangga jika berdempetan dilihat dari berbagai penjuru atau antar rumah itu hanya dipisah jalan sempit, bukan dipisah pasar besar atau sungai lebar yang melintang. Begitu juga disebut tetangga kalau dikumpulkan oleh satu masjid atau berada di antara 2 masjid yang berdekatan. Bisa jadi pula disebut tetangga dengan patokan urf atau anggapan masyarakat. Selanjutnya ada pendapat dari Imam Abu Hanifah yang disebut tetangga itu jika berdampingan atau menempel, sedangkan ulama Hanafiyah lainnya yaitu Abu Yusuf dan Muhammad berpendapat bahwa tetangga itu yang berdampingan dan yang disatukan oleh masjid. Nah, ringkasannya, tetangga itu apa sih sebenarnya? Jadi tetangga itu
adalah siapa saja yang berdampingan dan dekat dengan rumah kita. Mereka ini berhak dapat hak hidup bertetangga. Di antara haknya adalah tidak mengganggu mereka. Kemudian dari Abu Hurairah, ia berkata, ada seorang bertanya kepada Rasulullah SAW, wahai Rasulullah, si fulana sering melaksanakan sholat di tengah malam dan berpuasa sunnah di siang hari. Dia juga berbuat baik dan bersedekah, tapi lidahnya sering mengganggu tetangganya. Kemudian Rasulullah menjawab, tidak ada kebaikan di dalam dirinya dan dia adalah penduduk neraka. Kemudian para sahabat berkata, terdapat wanita lain, ia hanya melakukan sholat fardu dan bersedekah dengan gandum, namun ia tidak mengganggu tetangganya. Beliau bersabda, dia adalah dari penduduk surga. Hadis riwayat Bukhari. Faedah yang terakhir atau yang kelima dari hadis Arba'in ke-15 ini, yaitu hadis ini juga memotivasi untuk berbuat baik pada tamu dengan memuliakannya. Adab melayani tamu sudah diajarkan oleh Nabi Ibrahim, sebagaimana disebutkan di surat Az-Zariyat ayat 24-30 yang artinya, sudahkah sampai kepada Muhammad cerita tentang tamu Ibrahim, yaitu malaikat-malaikat yang dimuliakan? Ingatlah ketika mereka masuk ke tempatnya lalu mengucap salam, Ibrahim menjawab, salam, kamu adalah orang-orang yang dikenal. Maka dia pergi dengan diam-diam menemui keluarganya. Kemudian dibawanya daging anak sapi gemuk. Lalu dihidangkan kepada mereka. Ibrahim lalu berkata, silakan Anda makan, tetapi mereka tidak mau makan. Karena itu Ibrahim merasa takut kepada mereka. Mereka berkata, janganlah kamu takut. Dan mereka memberi kabar gembira kepadanya dengan kelahiran seorang anak alim. Bisa. Nah, salah satu adab yang disebutkan dalam kitab Ihya Ulum ad-Din, karya Imam Al-Ghazali, adab keempat, janganlah seseorang mengatakan pada tamunya, mau tidak saya menyajikan engkau makanan, akan tetapi yang tepat tuan rumah menyajikan apa yang ia punya. Imam Sufyan Ats-Tsauri menyebutkan, jika saudaramu mengunjungimu, maka jangan bertanya padanya, apakah engkau mau makan? Atau bertanya, apakah aku boleh sajikan makan untukmu? Akan tetapi yang baik, jika ia mau makan apa yang disajikan, syukurlah. Jika tidak mau menikmatinya, tinggal dibereskan sajian tersebut. Sekian kultum Ramadan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.